إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih ditakdirkan, masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Yang kedua kalinya selaku khatib Jumat, pada siang hari ini kami mengajak kepada diri kami dan segenap hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung orang yang bertakwa kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki hari yang kedua di bulan agung, bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan yang mulia dan musim yang agung. Allah Azza wa Jalla memperbesar pahala di dalamnya dan melimpahkan pemberian dan anugerahnya, serta membuka pintu-pintu kebaikan di bulan ini bagi setiap orang yang menginginkannya. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan barokah, bulan pemberian dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya permulaan dari Al-Quran. Dan disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum bahwa permulaan turunnya Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan, tidak sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin yaitu 17 Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah keutamaan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran,
Begitu pula para ulama menyebutkan bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan ini yang kedua ialah dibelenggunya setan, dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan itu dibelenggu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya dibukakannya pintu-pintu surga di bulan ini adalah karena banyaknya amalan soleh dan sebagai motivasi bagi orang-orang untuk mengamalkannya. Ditutupnya pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan dari orang yang beriman. Diikatnya setan-setan, yakni dibelenggu, diborgol dengan rantai, sehingga ia tidak lagi bebas menggoda, mengganggu, sebagaimana bebasnya setan-setan itu menggoda umat manusia pada bulan-bulan yang lain. Demikian apa yang beliau sampaikan semana pula dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya Imam Baihaqi rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menjelaskan bahwa dibelenggunya setan ini menunjukkan bahwasanya setan-setan dari kalangan jin yang jahat itu tidak diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala menggoda manusia sebagaimana bebasnya ketika di luar bulan-bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan, tidak mengatakan bahwa setan-setan itu terbunuh atau mati, tetapi Nabi hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya setan-setan itu diikat, dibelenggu, yang mana tentu dia masih juga mempunyai kesempatan untuk menggoda, tetapi tidak seperti bebasnya menggoda manusia, menggoda orang-orang yang beriman di luar bulan yang agung ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis-hadis dan juga ditunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an yang agung mulia itu pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat adalah pelebur dosa, penghapus dosa-dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza ijtanabal kabair wa fi riwayatin idza ijtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat yang 5 waktu, salat Jumat hingga Jumat berikutnya, puasa Ramadan hingga Ramadan pada tahun berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa, bisa melebur dosa-dosa apabila hamba tadi meninggalkan dosa-dosa yang besar. Maka ini merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Kemudian yang kelima, ayuhal muslimun, bulan Ramadan, bulan yang mulia ini merupakan bulan ampunan, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, begitu pula melakukan qiyamul lail pada malam hari bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka ini adalah suatu keberuntungan, suatu kesempatan yang agung yang semestinya dimanfaatkan oleh kita selaku orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhal muslimun, hendaknya kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahi kita dengan datangnya bulan ini, dan kita memohon kepadanya agar menolong kita mengerjakan amal soleh di dalamnya serta menyempurnakannya bagi kita dengan kebaikan dan amalan-amalan soleh. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, seorang muslim senantiasa berada di atas kebaikan, lebih-lebih jika Allah Azza wa Jalla memberinya kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan selainnya dari musim-musim ibadah, dan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya untuk mengambil dan menyempurnakannya sesuai dengan syariat, sehingga seorang hamba itu dia menjadi ringan dan mudah untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan amal yang soleh. Dilakukannya sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid Allah, melaksanakan ibadah siam, puasa di siang harinya, sholat taraweh di malam harinya, begitu pula melaksanakan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna terhadap sholat-sholat fardunya. Kemudian tilawatul Quran, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, menolong sesama, membantu yang lemah, kemudian juga berinfak, bersedekah, menjenguk orang sakit, merawat dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang bisa diamalkan oleh seorang muslim di dalam bulan yang mulia ini. Berbeda dengan orang-orang yang tidak diberi hidayah, kehidupan mereka menjadi malapetaka, menjadi bencana. Mereka dilalui hari-hari dan bulan-bulan kebaikan, namun mereka lalai dan berpaling. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap orang ada kalanya mempergunakan waktunya dengan melakukan kebajikan sehingga mendatangkan manfaat baginya. Sebagian yang lain, mereka mengisi waktunya, hari-harinya dengan hal-hal keburukan yang berakibat menjadikan madarat baginya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Setiap orang pergi di pagi hari, lalu mereka memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Maknanya ialah setiap manusia, setiap orang mereka berusaha keras, bekerja keras, mengorbankan dirinya dalam rangka menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla sehingga dia dibebaskan dari siksaannya. Namun sebagian yang lain di antara manusia, mereka berusaha bekerja keras mengikuti jejak syaitan dan juga memperturutkan hawa nafsunya sehingga perilakunya itu bisa membinasakannya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Seorang hamba, dialah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jikalau dia menuntunnya dengan kebaikan dan mengembangkannya dengan ketaatan, membawanya menuju hal-hal yang memberinya manfaat, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan perhatian dengan lebih baik, menjaga, memperhatikan serta memperbaiki dirinya sendiri, dirinya terlebih dahulu, baru kemudian orang yang lain. Akan tetapi jikalau dia sudah menyia-nyiakan dirinya, maka tidak akan bisa menjaga dan memperbaiki orang lain. Apabila seseorang telah membiarkan dirinya
berbuat kemaksiatan sesuka hatinya, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di siang bulan Ramadan, tidak mengamalkan amal ibadah sunnah yang lain. Dia melakukan amalan-amalan ucapan dusta, berkhianat, ghibah, namimah, mencuri, korupsi, mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Kemudian juga menipu orang lain, melihat aurat dan membuka aurat, mengumbarnya, membunuh jiwa tanpa hak, berzina, melakukan LGBT, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan larangan-larangan agama yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jikalau seseorang itu bermalas-malasan, sulit atau lambat melakukan kebaikan, ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan dirinya. Jikalau seseorang telah menyia-nyiakan dirinya, lantas apa yang bisa dijaga, apa yang bisa diharapkan setelah dirinya sendiri itu? Padahal dirinya sendiri adalah lebih mulia, orang yang lebih mulia di sisinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan. Kita memohon kepada Allah pertolongan dan perlindungan untuk dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ini, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, petunjuk, taufik, sehingga mudah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, sesungguhnya ini adalah kesempatan dan peluang yang besar dalam umur kita, maka marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita dalam beramal soleh di dalamnya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala penerimaan dan tambahan karunia-Nya. Sesungguhnya siapa yang mendapati bulan Ramadan dan Allah Azza wa Jalla meneguhkannya untuk mengambil manfaat dengannya, maka sungguh Allah telah memberinya kenikmatan yang besar yang tidak ada bandingannya. Meskipun bagi mereka yang memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang melimpah, berjuta-juta, bermiliar-miliar, ataupun mereka yang memiliki gedung-gedung yang menjulang tinggi dan tanah kebun yang amat luas, ayuhal ikhwah, apabila Allah telah memberikan taufik kepada seseorang hamba dan anugerahnya di bulan yang mulia ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah seorang tajir, pedagang yang sukses, pedagang yang sebenarnya, seorang kaya yang sejati. Sebab orang kaya itu bukanlah mereka yang memiliki dunia ini. Jikalau dia menyia-nyiakan akhiratnya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang fakir, rugi dunia dan akhiratnya. Akhirnya kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga memberikan taufik kepada kita dan segenap kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu-waktu kita
dengan sebaik-baiknya, bersegera dengan ketaatan, serta bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aiqidhna min raqadatil khaflah wa wafiqna litazawwudi minat taqwa qabla nuqlah warzuqna ikhtinamal awqati fi dhil muhlah waghfir lana wali walidina wali jamil muslimina ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hfadz biladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih ulata umurina minal ulama'i wal umara wal kubara wal wuzara. Allahumma aslih ikhwanana wa syababana wa syuyukhana wa asatidana wa tullabana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana aslih nisa'ana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.